lulusan PGRI kelas 2C. NIM saya 1119183000075. Di sini saya akan membahas tentang bab 4 menandai kebutuhan peserta didik. Yang pertama, apa saja kebutuhan peserta didik? Yang kedua, tugas-tugas perkembangan itu apa saja? Yang ketiga, implikasi tugas-tugas peserta didik dalam penyampaian pendidikan itu apa saja? Di sini ada teori kebutuhan. Setiap individu mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang hendak dipenuhi. Dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, setiap individu mempunyai sikap dan perilaku yang berbeda satu sama lain. Sebaliknya, apabila ada suatu kebutuhan yang tidak terpenuhi, juga akan berdampak pada perubahan sikap dan perilakunya. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan punya peran yang sangat penting dan menentukan tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia timbul karena adanya suatu kebutuhan, dan tingkah laku tersebut mengarah kepada pencapaian tujuan yang dapat terpenuhi akan memutuskan kebutuhan itu. Menurut para ahli, terutama ada menurut kebutuhan NEED adalah unnatural requirement so be satisfied in order to secure laboratorial compatibility. Sedangkan NEED 2002 mendefinisikan NEED atau kebutuhan sebagai yang pertama, satu substansi sumber yang harus dimiliki oleh organisme agar organisme tersebut dapat tetap sehat. Yang kedua, lebih umum, segala kekurangan, ketiadaan atau ketidaksempurnaan yang dirasakan seseorang sehingga ia bisa disebut. Yang pertama kebutuhan fisiologis. Menurut Maslow, kebutuhan akan cinta atau kasih sayang yaitu kebutuhan untuk dimengerti secara mendalam, dan di dalamnya ada unsur memberi dan menerima. Menurut Maslow, apabila kebutuhan akan rasa aman lebih terpenuhi, maka muncullah kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan rasa memiliki dimiliki. Maslow menyebutkan bahwa akan cinta dan kasih sayang kebutuhan fisiologis artinya kebutuhan manusia yang paling mendasar untuk mempertahankan hidupnya secara fisik. Kebutuhan fisik, kebutuhan makanan, minuman, tinggal, istirahat, dan udara. Kebutuhan fisiologis ini adalah kebutuhan yang paling kuat dan mendasar, artinya pada diri manusia saat merasa kekurangan segala-galanya dalam kehidupannya. Besar sekali kemungkinan bahwa motivasi yang paling besar ialah kebutuhan fisiologis. Apa saja kebutuhan peserta didik? Pertama, kebutuhan fisiologis, kebutuhan manusia yang menyangkut fisik seperti kebutuhan akan udara, makanan, cairan, istirahat, dan lain-lain. Pemutusan kebutuhan fisiologis hanya menjamin penyesuaian organisme fisik, namun ada hubungannya juga dengan pemuasan kebutuhan fisik dan pencapaian penyesuaian psikologis. Yang B, kebutuhan psikologis. Sejumlah keperluan psikologis yang pemuasannya bersifat fundamental untuk penyesuaian. Penyesuaian psikologis menunjukkan suatu rasa aman, keseimbangan mental, ketenangan jiwa, kepuasan diri, dan harga diri. Kebutuhan psikologis ada 6. 1. Kebutuhan akan kasih sayang dan sosial. 2. Kebutuhan akan rasa aman dan status. 3. Kebutuhan akan perhatian. 4. Kebutuhan akan kebebasan. 5. Kebutuhan akan prestasi. 6. Kebutuhan akan pengalaman. Yang C. Kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial merupakan faktor yang memberikan pengaruh langsung pada penyesuaian diri dengan lingkungan atau hubungan sosial antar pribadi. Kebutuhan sosial yang sangat penting dalam kehidupan individu ada 3 yaitu: pertama, kebutuhan akan partisipasi. Kedua, kebutuhan akan pengakuan. 3. Kebutuhan akan penyesuaian. Di sini ada contoh
anak kecil usia SD diantaranya: A. Kebutuhan kemandirian, B. Kebutuhan identitas diri, C. Kebutuhan bersosialisasi, D. Kebutuhan harga diri. Kebutuhan psikologi orang dewasa. Yang pertama, kebutuhan yang bersifat biologis. 2. Kebutuhan rasa aman. 3. Kebutuhan sosial. 4. Kebutuhan akan harga diri. 5. Kebutuhan untuk berbuat yang terbaik. Kebutuhan sosial. Jika kebutuhan fisiologis dan kebutuhan keselamatan terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan yang berkaitan dengan masalah sosial, seperti rasa cinta, rasa kasih, dan rasa memiliki, ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dan sebagainya. Seorang individu yang berada dalam sebuah kelompok memerlukan rasa kasih sayang dari orang yang berada di sekitarnya. Dia harus akan suasana kekeluargaan mencari semua untuk menyempurnakan anak-anak dalam hidupnya. Maka untuk hal ini, semua akan menjadi upaya yang baik. Usaha-usaha yang dapat dilakukan guru untuk memenuhi kebutuhan sosial beserta hidup, yaitu lingkungan keluarga dan guru atau sekolah punya peranan penting dalam mengarahkan sikap dan perilaku untuk memenuhi kebutuhan. Usaha-usaha yang dapat dilakukan guru untuk memenuhi kebutuhan sosial beserta hidup. Yang di sini ada lingkungan keluarga dan guru atau sekolah mempunyai peranan penting dalam mengarahkan sikap dan perilaku untuk memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, pihak-pihak tersebut perlu melakukan berbagai usaha untuk memenuhi kebutuhan remaja agar tidak menimbulkan kesulitan atau berbagai permasalahan bagi siswa. Selanjutnya, usaha yang dapat dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan remaja. Yang pertama, meningkatkan ilmu manfaat terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui ceramah, keagamaan, dan kegiatan kerohanian lainnya. 2. Memberikan bimbingan kepada remaja dan siswa untuk mencapai cita-citanya dengan penuh kasih sayang, sehingga dapat menimbulkan citra positif. 3. Memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari untuk dapat dijadikan sebagai model bagi remaja sesuai dengan peran jenis kelaminnya masing-masing. 4. Menyesuaikan fasilitas yang memadai untuk membantu remaja mengembangkan potensinya ke arah positif dan bermanfaat bagi remaja itu sendiri dalam hidupnya. 5. Menghargai dan memperlakukan remaja sebagai individu yang sedang berkembang menuju kedewasaan. Yang A. Tugas-tugas perkembangan masa dewasa atau muda. Pertama, mengembangkan sikap wawasan dan pengalaman nilai-nilai agama. 2. Memperoleh atau memulai suatu pekerjaan. 3. Memilih pasangan. 4. Mulai memasuki pernikahan. 5. Belajar hidup berkeluarga. 6. Mengasuh dan mendidik anak. 7. Mengelola rumah tangga. 8. Memperoleh kemampuan untuk memantapkan karir. 9. Mengambil tanggung jawab atas peran sebagai warga masyarakat. 10. Mencari kelompok sosial yang menyenangkan. Tugas-tugas perkembangan masa dewasa atau remaja. 1. Mengungkapkan pengalaman nilai-nilai agama. 2. Mencapai tanggung jawab sosial sebagai warga negara. 3. Membantu anak yang sudah remaja untuk belajar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan bahagia. 4. Menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada aspek fisik atau penurunan kemampuan atau fungsi. 5. Memantapkan keharmonisan hidup berkeluarga. 6. Mencapai dan mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam karir. 7. Memantapkan peran-perannya sebagai orang dewasa. Yang C. Tugas-tugas perkembangan pada masa dewasa lanjut atau masa tua. 1. Lebih memantapkan diri dalam mengamalkan norma dan ajaran agama. 2. Mampu menyesuaikan diri dengan menurunnya kemampuan fisik dan kesehatan. 3. Menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya penghasilan keluarga. 4.